Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Sebelum saya dan teman-teman saya memulai pembahasannya, perkenalkan kita dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Amri Abdillah, yang kedua ada Denny Afrizal, yang ketiga ada Diki Dananjaya, yang keempat ada Randy Laksono Putra, dan yang terakhir ada saya sendiri Dede Sari. Adapun topik yang akan kita bahas adalah tentang analisa potensi pasar di media sosial. Oke, di sini saya akan membahas bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual card yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander. Contoh potensi pasar aplikasi yaitu aplikasi Spotify. Spotify adalah layanan musik digital, podcast, dan video yang memberimu akses kejutan lagu dan konten lain di kreator di seluruh dunia. Diluncurkan pada 7 Oktober 2008, Spotify Global berada di Stockholm, Swedia, dan kantor pusat perusahaan berada di New York City. Spotify menawarkan musik dan podcast yang dilindungi hak ciptanya secara digital, termasuk 70 juta lagu dari label rekaman dan perusahaan media, dan tersedia di seluruh perangkat seperti Windows, macOS, Linux, iOS, Android, dan lain sebagainya. Spotify tersedia di sebagian besar seperti Eropa, Amerika, Afrika Selatan, dan Mauritius, dan selebihnya tersebar di Asia. Bisnis model kanvas pada Spotify. Yang pertama, key partner. Key partner adalah siapa partner yang mendukung organisasi agar selalu kompetitif pada Spotify ini. Contohnya seperti perusahaan rekaman, ada pemegang hak artis atau label rekaman, pengembang sumber terbuka, dan iklan atau yang memberi iklan pada aplikasi Spotify ini. Yang kedua itu ada key activities atau aktivitas kunci atau strategi kompetitif yang dilakukan bisnis untuk menciptakan propositionnya, seperti pengembangan perangkat lunak dan pemeliharaan, kemudian manajemen perpustakaan musik, kemudian negosiasi dan pemasaran. Yang ketiga itu key resource atau disebut apa saja sumber daya yang harus dimiliki perusahaan agar dapat kompetitif dalam menciptakan value. Seperti contoh di sini yaitu kontrak dengan mitra utama, kemudian musik konten, dan juga yang lagi naik daun saat ini podcast juga ada di Spotify. Yang keempat itu ada value proposition. Value proposition ini adalah solusi apa yang Anda tawarkan ke konsumen Anda, apa yang menarik dari solusi Anda, apa yang membuat konsumen mau memilih, membeli, dan menggunakan value Anda. Seperti contoh di sini ada akses ke perpustakaan dengan jutaan lagu dengan biaya yang efektif atau gratis, bisa juga dengan iklan atau berbayar. Kemudian juga ada akses instan musik melalui layanan streaming. Jadi untuk mengakses musik ini bisa melalui layanan streaming. Yang kelima adalah customer relationship atau disebut juga bagaimana cara Anda berinteraksi untuk menjaga loyalitas konsumen. Untuk seperti di tabel BMC ini
pada Spotify, contohnya website, kita bangun website, WordPress, Facebook atau Twitter, dan juga yang utama adalah Spotify streaming platform. Kemudian ada channel. Channel ini adalah bagaimana cara agar value atau solusi masalah Anda bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, dengan channel ini bagaimana sih cara konsumen agar mudahlah untuk mengakses ini. Untuk Spotify ini seperti contoh bisa dengan PC atau software program yang ada di komputer, bisa dengan website, aplikasi dan mobile aplikasi. Itu juga bisa berbagai sumber untuk mengakses platform Spotify ini. Kemudian ada customer segment. Customer segment, siapa konsumen Anda? Seperti apa deskripsi orang yang ingin masalah Anda pecahkan? Bagaimana karakteristik mereka? Apa yang mereka pikirkan dan rasakan? Nah, seperti contoh ini, caranya adalah agar konsumen mudah, yaitu dengan mengiklankan penggunaan secara gratis kepada pelanggan. Kemudian ada cost struktur. Cost struktur adalah pengeluaran keuangan yang distruktur, seperti royalti musik, gaji, bisa gaji pegawai, gaji yang berhubungan tentang Spotify, yang bekerja di Spotify. Kemudian ada biaya operasi terkait dengan pemberian layanan, jadi bisa berupa layanan domain website yang disewa oleh Spotify. Pokoknya untuk biaya sewa untuk mengakses Spotify ini. Jadi seperti itu bisnis model kanvas pada Spotify. Selanjutnya next. Untuk kesimpulan yang tadi teman-teman presentasi, bisnis model kanvas ini menjadi strategi yang dapat memudahkan sebuah perusahaan mengeksekusi semua rencana dengan strategi yang sangat mudah dipahami, dan proses produksi atau jasa semakin terarah, kemudian menghasilkan barang atau jasa yang lebih berkualitas. Sekian, terima kasih dari saya. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.